Kalau saudara jauh dari Tuhan, mentok-mentoknya itu orang Jakarta bilang, kandang babi. Itu pasti dah. Ya. Bahkan kalau Alkitab, lihat saudara catatan Alkitab, dia lebih rendah dari babi. Kenapa? Dia mau makan makanan babi, sama majikannya nggak boleh, enak aja. Ini musim kelaparan. Musim kelaparan begini, babi lebih mahal dari ngana. Dia bilang, ini babi lebih mahal dari kamu. Kamu dijual gak ada harganya, tapi babi ini dijual. Aduh, ya, babi ini saudara, jangan macam-macam. Ya. Jadi dia bilang, nggak, jangan. Dia mau makan makanan babi, nggak bisa loh saudara. Waduh, itu pergumulan yang berat sekali. Sehingga akhirnya saudara tahu, dia ingat rumah Bapak. Waduh, di rumah Bapak banyak makanan. Dan akhirnya dia pulang ke rumah Bapak. Belum sampai di rumah Bapak sudah keluar, Bapak sudah peluk, dan Bapak terima dia dan memulihkan anak bungsu ini. Dari cerita itu seolah-olah kita tahu bahwa yang hilang adalah yang bungsu. Tapi menurut saya tidak. Yang hilang justru yang sulung. Kenapa? Yang sulung lagi di ladang, dia pulang, dia lihat ada pesta, karena bapaknya buat pesta kan. Anak bungsunya baru pulang. Pesta besar. Dia bilang, apa-apaan tuh? Ya. Dia panggil seorang hamba. Apa tuh rame-rame begitu? Hambanya bilang, ini loh adikmu yang hilang sudah kembali, sehingga papamu buat pesta besar. Maka jawab kakaknya, haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu baik sekali. Apa begitu? Enggak. Waktu dia dengar apa? What? Pulang dipestain. Alkitab bilang dia marah. Ini apa-apa nih Bapak nih? Ya, nggak mau masuk. Enak aja dibuatin pesta, marah. Maka saya tahu di situ, ternyata yang betul-betul hilang, yang sulung. Apa yang hilang dari yang sulung? Hati, losar. Orang adiknya sendiri kok pulang, dia marah-marah. Makanya jangan marah-marah, itu hilang hati itu. Marah, hilang hati. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dah. Nggak bisa nih. Ya, nggak bisa nih, marah-marah. Saya papanya pulang, ada apa dok? Ya orang jangan, ada apa toh? Wah, nggak bisa terima. Ya, Bapak siang malam, ya, Eke, ya, kerja buat Bapak, nggak kenal lelah 24 hours, belum pernah Papa potong kambing. Ini anak hilang habiskan uang, Papa potong lembu, enak benar dia. Marah. Saudara, hilang hatinya. Saya waktu baca itu, yang hilang ternyata yang sulung. Karena yang hilang, hatinya hilang. Saudara, jangan biarkan celah sekecil apapun merusak pelayanan saudara, merusak pekerjaan saudara, merusak rumah tangga saudara, merusak karir saudara. Jangan. Karena ketika kita biarkan celah kecil itu muncul, itu merusak hati kita dan kita hilang hati. Jangan hilang hati. Katakan amin. Saya ingin ajak saudara melihat satu ayat yang menurut saya ini luar biasa sekali. Amsal 24 ayat 10. Ini ayat populer loh. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, saya baca untuk saudara. Jika engkau, apa saudara? Tawar hati, lost heart, hilang hati, pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Dalam terjemahan American Standard Bible, dia bilang begini, jika engkau tawar hati, maka your strength is limit. Kekuatanmu terbatas. Ulangi ya, saya ulangi. Jika engkau hilang hati, tawar hati, maka your strength,
kekuatanmu limit, terbatas. Tawar hati, akibatnya kekuatannya menjadi terbatas. Maka kalau kalimat ini saya anatesiskan, bunyinya jadi seperti ini. Jika engkau tidak tawar hati, jika engkau tidak hilang hati, maka your strength is unlimited. Katakan amin. Kekuatanmu menjadi tidak terbatas. Di Indonesia sekarang kan ada internet unlimited. Bayar 1 kali, sepuas-puasnya. Saya pakai di rumah tuh, saudara. Makanya internet di rumah saya jalan terus. Ya mungkin di Amerika sama. Saya 1 kali unlimited. Mau pagi, mau siang, mau malam, pakai sepuas-puasnya. Unlimited, nggak habis-habis. Internetnya tuh sepuas-puasnya, karena disebut internet unlimited. Kalau kekuatan, kalau kita tawar hati, kita jadi limit. Kita jadi terbatas. Kekuatan kita jadi terbatas. Aduh, sedikit-sedikit, aduh gak bisa. Sedikit-sedikit, aduh gak mungkin. Sedikit-sedikit, aduh kayaknya susah. Sedikit, aduh kayaknya sulit. Sedikit, aduh kayaknya ini gak mungkin, dah gak bisa dah. Tapi kalau kita tidak tawar hati, kita tidak hilang hati, maka kekuatan kita menjadi tidak ada batasnya. Haleluya. Ini terlihat waktu Sadrak, Mesak, Abednego, Hananya, Misael, Azaria dalam Daniel pasal 3. Waktu itu saudara tahu kan, Raja Nebukadnezar membuat patung dan semua orang harus menyembah patung. Pada saat acara pentabisan, ketika musik-musik diperdengarkan dan ketika semua orang harusnya menyembah patung, ini Hananya, Misael, Azaria atau nama Babelnya disebut Sadrak, Mesak, Abednego. Dia nggak menyembah patung, dia tetap berdiri. Raja bilang, panggil mereka. Raja bilang, saya beri kesempatan sekali lagi. Lihat ya, iblis itu selalu memberikan kesempatan kedua loh. Bukan cuma Tuhan, iblis juga. Sekali dia lihat saudara nggak berhasil, dia curi, dia coba lagi. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Lihat perkataan Nebukadnezar. Kalau engkau mendengar bunyi gambus, kecapi dan seterusnya, engkau harus sujud menyembah pada patung. Jika tidak, kata Nebukadnezar, aku akan melemparkan engkau ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan kata Nebukadnezar, dewa mana yang dapat melepaskan engkau? Itu kalimatnya loh dalam Daniel 3. Dewa mana? Tuhan mana yang bisa melepaskan engkau? Ini perapian menyala-nyala, ini krematorium. Masuk orang keluar dendeng, pasti nggak mungkin kan? Ini krematorium nih, ini perapian pasti habis, nggak ada sisa. Ya, orang bilang habis. Ya, bukan cuma habis, ya, nggak ada sisa. Ini habis di mana bisa? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin lah. Mana dewa mana yang bisa menolong? Nggak ada, mana bisa? Lihat Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini. Percuma kami jawab raja. Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Lihat dia nggak tawar hati. Tetapi jika tidak, haleluya, jika Tuhan tidak tolong, jika kita berdoa dan belum ada jawaban, oh kita nggak peduli, I don't care. Ketika kita minta Tuhan tolong jawab, nggak ada jawaban, oh nggak peduli. Saudara berdoa, Tuhan tolong suamiku berubah, nggak berubah, tambah galak, nggak peduli. Oh nggak ada perubahan, nggak apa-apa. Kami tetap menyembah Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Kadang-kadang bukankah kita selalu berdoa, Tuhan tolong dong berubah, Tuhan tolong dong, nggak berubah. Ya kan? Tuhan tolong dong, bulan depan gajiku naik, tambah lagi, ya tambah $2 aja. Bulan depan dipecat. Ya. Nggak peduli saudara dipecat, menghilangkan berdolar dan nggak peduli. Kami tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Saudara, itu yang harus ada di hati saudara loh. Tidak hilang hati, tidak tawar hati, tetap percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara tahu, ditangkap mereka. Rajanya marah. Raja bilang, wah ini orang yang mau coba ya.
Raja bilang, panaskan api itu. 7 kali lebih panas. Saudara, dicari orang-orang kuat. Nah, dicari orang-orang yang besar-besar. Ya, seperti Pak Tasik. Wah, besar-besar. Dari Tasik, Pak John. Ya, wah, tangkap dia. Wah, ditangkap orang-orang yang besar. Ini dalam perjalanan. Orang-orang yang diikat nih. Dalam perjalanan menuju perapian. Ini orang-orang yang besar. Orang-orang yang kuat. Tiba-tiba mati. Karena apinya terlalu panas. Mati. Aduh, kalau saya jadi Sadrak, saya bilang sama Bet, di sini Jotorang. Ya. Nggak usah pisahan, panas. Sini saja. Bisa dia bilang begitu. Tapi enggak loh. Alkitab mencatat mereka masuk ke dalam. Saya perlu beritahu ya, nggak ada yang lemparkan mereka. Karena orang yang bertugas melemparkan sudah mati. Betul nggak? Nggak ada yang melempar, siapa yang melempar? Ya, orang udah mati yang melemparkan. Ya, masa Bet kita lempar pangan ya? Nggak mungkin lah. Ya, ini udah mati, ini udah nggak bisa, udah mati. Mereka masuk sendiri loh saudara. Keperapian menyala-nyala. Tidak tawar hati. Haleluya. Masalah saudara boleh sebesar api yang menyala-nyala. Tadi saya bilang masuk orang keluar dendeng. Enggak peduli, masuk saja. Tidak tawar hati. Haleluya. Dan saudara lihat waktu mereka di api. Tiba-tiba Sadrak bilang, Bet, coba ngenali ke tepi tangan. Api ini merasa dingin Bet gak mau kalah. Anda kira cuma gak ada. Lihat ini. Api. Gak apa-apa. Ini Sadrak sama Bet lagi ngomong. Tiba-tiba Mesak bilang, jangan beribut. Coba lihat itu siapa? Ada anak Allah yang hidup bersama-sama dengan mereka di dalam api yang menyala-nyala. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Your strength is unlimited. Haleluya. Tidak ada batasnya. Kalau kita punya kepercayaan penuh kepada Tuhan, tidak peduli masalah yang saudara hadapi berat, tidak peduli sukar, sulit, kekuatanmu jadi tidak ada batasnya. Aduh, susah supaya tinggal di sini. Enggak peduli orang bilang susah, kekuatanmu tidak ada batasnya. Haleluya. Anda selalu berbuat dari yang kecil menjadi besar, dari sesuatu yang ordinary menjadi extraordinary. Bayangkan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dia bisa kenyangkan 5.000 orang. How come? Kekuatan dalam Tuhan tidak ada batas. Amin. Amin. Saya tuh punya anak muda di tempat layanan saya. Saya suka saksikan di mana-mana. Ini anak saudara, dia ini senang sekali sekolah. Saking senangnya di sekolah, dia tamat SMA, high school, 24 tahun. Saudara ngerti lah maksudnya. Aduh, bayangkan, 24 tahun baru tamat. Dia itu lebih tua 1 tahun dari adik saya. Adik saya sudah selesai sarjana hukum. Dia sakti. Udah kerja, dia belum tamat-tamat. Saya bilang ini berat ini. Ya. Tapi saudara, waktu dia usia 20 tahun gitu ya, itu masih SMP juga ya, junior high school ya, mau naik high school lah. Ini anak setia sekali. Setia sekali. Dia tuh selalu tanya ke saya, Kak, aku buat apa nih? Kamu bilang kamu jadi penerima tamu deh. Waduh, jadi penerima tamu. Dia kalau jadi penerima tamu, saudara, kita kebaktian jam 7, itu 6:30 dia di tempat. Dia nggak mau sampai saya udah datang, dia belum datang. Dia mau waktu saya datang, dia yang terima tamu. Wah, udah dengan gaya aja tuh 24 tahun nih. Terima gitu.